Hai semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifida Karsaputri, mahasiswa jurusan Farmasi Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta. Saya dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa P272420233030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perundang-undangan, terutama Undang-Undang Kesehatan. Nah, undang-undang apa yang akan saya bahas kali ini, yaitu Permenkes RI nomor 98 tahun 2015. Kira-kira teman-teman semua udah tahu belum nih isi dari Permenkes itu? Kalau belum, kita cari tahu sama-sama ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja topik-topik yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan dengan latar belakang, yang ketiga ada tujuan dari undang-undang, yang keempat ada isi dari undang-undang, yang kelima definisi HET, yang keenam sanksi, yang ketujuh contoh kasus, dan yang terakhir adalah penutup. Masuk ke bagian pendahuluan, pengertian dari Permenkes RI nomor 98 tahun 2015. Permenkes ini adalah peraturan Kementerian Kesehatan mengenai pemberian informasi harga eceran tertinggi obat. Nah, hal ini disahkan oleh Menteri Kesehatan kita pada waktu itu, yaitu Nila Van Muluk pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Selanjutnya, masuk ke latar belakang, ada beberapa hal yang melatar belakangi disahkannya atau dibuatnya peraturan perundang-undangan ini. Yang pertama adalah dalam rangka menjamin keterjangkauan harga obat sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan transparansi ke masyarakat. Nah, maka dari itu diberlakukanlah peraturan mengenai pemberian informasi harga eceran tertinggi obat. Yang kedua adalah adanya beberapa pencantuman HET yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan hukum. Selanjutnya adalah tujuan dari peraturan perundang-undangan ini. Permenkes ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat. Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat saat ini, pelaku usaha di berbagai sektor seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Nah, salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari adalah industri farmasi. Karena bisa dibilang pada saat ini semua orang itu butuh obat. Ibaratnya bisa diibaratkan satu orang itu butuh satu obat. Dan hal ini bisa saja menjadi kesempatan bagi pelaku usaha yang bisa dibilang tidak jujur untuk membandrol harga obat yang tidak sesuai. Maka dari itu Permenkes atau Peraturan Kementerian Kesehatan yang nomor 98 tahun 2015 ini mengatur tentang HET agar tidak adanya harga-harga yang tidak sesuai atau harga yang di atas normal. Selanjutnya adalah isi dari undang-undang. Yang pertama yaitu ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum di sini diantaranya adalah penetapan HET di apotek, toko obat, instalasi farmasi, rumah sakit atau klinis, terus diadakannya e-katalog sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengakses kandungan dan harga apa saja dan harga obat-obat yang ingin mereka cari. Yang selanjutnya adalah peraturan mengenai HNA atau harga jual apotek yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dari PBF kepada apotek, toko obat, instalasi farmasi, rumah sakit atau klinis. Dan selanjutnya yaitu ketentuan untuk keluarga pasien memiliki hak mengetahui informasi mengenai HET obat yang diterimanya. Dan selanjutnya adalah semua yang berkecimpung atau semua yang berperan dalam hal ini adalah semua orang yang menyelenggarakan pemerintah di bidang kesehatan. Selanjutnya yang kedua mengenai informasi HET pada label obat. Nah, teman-teman semuanya, informasi HET itu bisa berupa nominal HET dan juga formula HET. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika HET itu berbentuk nominal, berarti diperuntukkan bagi obat generik dan non-generik yang belum memiliki e-katalog. Sedangkan bagi obat-obat yang sudah memiliki e-katalog, bentuk HET-nya bisa berupa formula. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara penulisan HET yang tepat? Penulisan HET yang tepat itu adalah dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas, serta diletakkan pada tempat yang mudah terlihat sehingga mudah dibaca. Selanjutnya, dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan. Yang ketiga yaitu bab pemberian informasi HET pada pelayanan kefarmasian. Apotek, toko obat, instalasi farmasi, atau instalasi klinis itu hanya boleh memperjualbelikan obat mereka dengan harga yang sama dengan HET atau kalau bisa itu di bawahnya. Tetapi ada beberapa juga yang menjual di atas HET dengan ketentuan-ketentuan seperti ketika HET yang ditetapkan itu sudah tidak memenuhi atau sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa keluarga pasien itu harus mempunyai hak
ia atau mereka mempunyai hak untuk menerima informasi mengenai informasi HET yang tertera pada obat atau yang HET obat, setiap obat yang diberikan kepada mereka. Jadi kita pihak TTK itu wajib memberikan informasi kepada mereka. Selanjutnya adalah apotek atau instalasi farmasi rumah sakit atau klinik pada saat memberikan obat itu harus memberikan informasi mengenai obat merek lain, terutama yang obat generik yang komponennya sama sehingga mereka bisa memilih obat yang mana yang akan mereka beli. Selanjutnya adalah bab keempat, yaitu pembinaan dan pengawasan. Menteri Kepala BPOM dan daerah Menteri Kepala BPOM Provinsi, Daerah, Kabupaten, atau Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Bab selanjutnya itu bab 5, ketentuan peralihan, yaitu industri farmasi dalam jangka waktu 3 tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini. Selanjutnya adalah bab ke-6, yaitu bab penutup. Pada saat undang-undang ini ditetapkan, itu undang-undangnya sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor 69 tahun 2006 tentang pencantuman harga eceran tertinggi pada label obat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah diganti dengan Permenkes ini. Selanjutnya adalah definisi HET. Nah, saya tadi kan sudah membahas nih ketentuan-ketentuan HET. Nah, seperti apa obat yang dicetak HET, bagaimana syarat-syaratnya. Nah, saya akan membahas definisi dari HET itu sendiri. Definisi HET adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk obat-obatan tertentu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan melindungi konsumen dari praktik monopoli atau peningkatan harga yang tidak wajar oleh beberapa oknum atau oleh oknum. Selanjutnya, kira-kira apa sih sanksi yang akan diberikan kepada oknum-oknum yang bertindak atau yang melanggar peraturan ini? Sesuai dengan nomor 8, peraturan nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen menyebutkan bahwa paling tidak pidana paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 2 miliar serta pencabutan izin usaha. Beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada obat Ivermectin yang harganya eceran tertingginya 75.000 dijual ke masyarakat menjadi Rp400.000 per kotak. Hal ini terjadi di Jakarta, tepatnya di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur pada tanggal 6 Juli 2021 dengan tersangka NP. Contoh kasus yang kedua adalah pada saat COVID-19 kemarin, pemerintah menetapkan beberapa HET obat yang tidak boleh dijual di atasnya selama masa pandemi. Di antaranya ada harga HET obat tersebut sebelumnya adalah 17.000, dijual oleh oknum tersebut 100.000 per stripnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kasus penjualan obat oseltamivir lampaui HET Kemenkes, yaitu dijual 850.000 per kotaknya. Tersangka ini berinisial N dengan cara membeli obat kemudian diberikan kepada tersangka berinisial MPP dengan harga 2 kali lipat dan selanjutnya MPP ini menjualkan secara online. Sedangkan obat ini sendiri itu per satu kotaknya itu dijual dengan harga HET-nya 260.000, tetapi ia menjualnya dengan harga bisa dibilang hampir 4 kali lipat dari harga HET. Beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari contoh kasus dan materi tadi adalah yang pertama, harus diadakannya penjagaan yang ketat mengenai peredaran HET. Obat-obat yang dijual itu menurut saya harus dijaga ketat oleh lingkungan sekitar kita, termasuk masyarakat, kepolisian, pemerintah, agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bertindak melanggar HET untuk kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya, perlu juga diadakannya pendidikan dan sosialisasi mengenai HET kepada masyarakat. Dan dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga HET. Peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi tentang pelanggaran HET dan konsekuensinya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengetahui apa sih itu HET, bagaimana cara mengertinya, bagaimana cara kita mengetahui HET dalam suatu kemasan, karena itu nanti sendiri juga akan berdampak baik bagi kita apabila kita mengetahuinya. Dan media juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya penegakan HET dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.